Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Hasil kerja kelompok kami yang diberikan oleh Bu Fauzia yang berjudul Pendudukan Jepang dan terdiri dari anggotanya. Saya Reisa Nafisa, absen 29. Saya Olivia Maharani, absen 27. Saya Kasiltafi, absen 30. Saya Oktaviani Puspitasari, absen 26. Saya Rani Sirasanti, absen 28. Latar belakang Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember 1941 terjadi peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbor, Hawaii. Nah, aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi yang kemudian dengan cepat merambat ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di Januari hingga Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan, Kalimantan Timur, dan Samarinda. Yang mana waktu itu bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal itu, Sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk Komando Gabungan. Komando ini bernama ABDACOM, Amerika British Dutch Australian Command, yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Whale. Pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret 1942. Kemudian juga di Kragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Nah, setelah itu, 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang, tepatnya pada tanggal 5 Maret 1945. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya Jepang tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan Jepang oleh Sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942 melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Taddan dan Jenderal Terporten menjadi wakil Sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut secara otomatis, kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Dimulainya penjajahan Jepang di Indonesia menambah mimpi buruk masyarakat Indonesia pada waktu itu. Soalnya politik imperialisme Jepang bukan hanya berorientasi pada eksploitasi sumber daya alamnya saja, akan tetapi manusianya juga jadi orientasi eksploitasi mereka. Jepang melakukan eksploitasi sampai tingkat pedesaan. Sumber-sumber kekayaan alam Indonesia dan juga tenaga-tenaga masyarakat Indonesia mulai dikuras oleh Jepang. Untuk memenuhi semua keinginan, Jepang melakukan berbagai cara, mulai dari perjanjian-perjanjian hingga cara-cara kekerasan. Itulah proses dan latar belakang Jepang melakukan kependudukan ke Indonesia. Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 dan berakhir pada tanggal 17 Agustus 1945 seiring dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia pada Mei 1940. Awal Perang Dunia Kedua, Belanda diduduki oleh Jerman Nazi. Tanggal dimulai masa pendudukan yaitu Desember 1941. Era sejarahnya Perang Dunia Kedua. Dan pemerintahannya adalah pemerintahan kolonial. Tanggal berakhirnya yaitu 1945. Bahasa umum yang digunakan ialah Jepang, resmi Indonesia. Sekarang bagian dari Indonesia. Kelebihan penjajahan Jepang. 1.
Diperkenalkan sistem tanam yang baru bagi pertanian yaitu line system yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. 2. Terdapat pembentukan strata masyarakat hingga tingkat paling bawah yaitu RT atau tunarigumi. 3. Diperbolehkannya bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa komunikasi nasional dan menyebabkan bahasa Indonesia mengukuhkan diri sebagai bahasa nasional. 4. Diberikan pelatihan militer semi-militer untuk pemuda Indonesia dan mempersenjatai mereka meski dengan tujuan awal hanya sebagai keperluan Jepang saja. 5. Berkembangnya tradisi kerja bakti massal melalui Kinrohoshi. Kekurangan penjajahan Jepang. 1. Romusa. 2. Penghimpunan semua sumber daya. 3. Krisis ekonomi yang parah karena pencetakan uang dalam jumlah yang besar. 4. Pembatasan pers sehingga tidak ada pers yang independen. 5. Pengeksploitasian SDA dan SDM untuk kepentingan perang. Pada masa pemerintahan Jepang berkuasa di Yogyakarta dari tahun 1942 sampai 1945, Jepang membuat peraturan mengenai pemerintahan Jepang yang ditujukan kepada kepentingan dan usaha perang, dengan tujuan untuk menanamkan kekuasaan dan mempertahankan penjajahan Jepang di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Masa penjajahan Jepang di Yogyakarta memberikan dampak yang tidak menguntungkan bagi sistem pendidikan. Perkembangan pendidikan cenderung tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendidikan dikembangkan untuk mencapai tujuan pelestarian kekuasaan. Dalam bidang sosial, keadaan di daerah Yogyakarta sangat menyedihkan. Daerah-daerah membentuk panitia penyerahan yang berkewajiban untuk menyerahkan tenaga romusa berdasarkan laporan sementara atau daftar sementara. Dalam bidang ekonomi, banyak terjadi perampokan yang dilakukan oleh penduduk. Pada masa pasca kemerdekaan, status kewarganegaraan Cina ditentukan dengan istilah Cina warga negara asing dan Cina warga negara Indonesia keturunan. Status kewarganegaraan tersebut harus mereka pilih agar tidak terjadi kewarganegaraan ganda. Oleh karena itu, Badan Pekerja KNIP mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan pada tanggal 10 April 1946. Undang-undang ini menganut sistem pasif, artinya bagi orang-orang keturunan asing termasuk orang keturunan Cina yang secara tidak aktif melakukan penolakan dianggap telah memilih kewarganegaraan Indonesia. Untuk berpikir pemerintah memberikan kesempatan sampai dengan 1 tahun, yaitu sejak dikeluarkannya UU ini pada 10 April 1946 sampai 1 April 1947. Namun kesempatan berpikir ini diperpanjang sampai 1951 berdasar hasil keputusan KMB. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1959 merupakan peraturan yang berisi larangan bagi orang-orang asing untuk berdagang eceran di daerah-daerah pedalaman, yaitu di luar ibu kota daerah Sumatera tingkat 1 dan tingkat 2 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1960. Akibat hubungan persahabatan antara pemerintah RI dan pemerintah RRT menjadi terganggu. Kebijakan-kebijakan ini sangat mengejutkan dan menggoncangkan sandi-sandi kehidupan orang Cina di Indonesia. Kebijakan ini tidak berlangsung lama karena orang pribumi kurang mampu mengendalikan perdagangan karena pada saat itu perdagangan dikuasai orang Cina. Orang Cina dengan keterbatasannya dapat menunjukkan bahwa mereka mampu eksis di tengah-tengah masyarakat Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.